yang konten kreatornya kok gini-gini semua ya. Nah, berarti kita harus masuk ke sana mengisi konten kreator dengan dakwah gitu, dengan sosial dan sebagainya. Selamat datang di Hodari Podcast Rakyat. Alhamdulillah. Terima kasih. Bagaimana kabarnya Mas Pak Holap ya? Saya panggil lebih Pak Holap atau Mas ini? Mas saya cukup. Mas. Alhamdulillah. Dalam keadaan sehat, masih Allah beri kesempatan untuk bisa hadir di sini. Terus bisa masih diberi kesempatan untuk berkarya lah. Kira-kira begitu Mas. Bagaimana jalannya ke sini? Lancar tadi, sempat nyasar dikit sih di beda gang. Karena Sherlocknya beda tempat. Iya. Beda gang. Memang masih belum saya update Sherlock ini. Oke, Mas Holap ini kan menjadi ketua FOS Jatim. Tentu ini merupakan sebuah apresiasi yang sangat luar biasa ya. Kalau boleh diceritakan apa sih sebenarnya FOS Jatim itu? Oke. Forum zakat ya, yang biasa disingkat oleh teman-teman itu FOS gitu. Forum zakat ini sendiri itu seperti asosiasi kalau di luar. Asosiasi lembaga zakat Jawa Timur. Jadi ada yang kita kalau Jatim berarti berdasarkan wilayahnya. Nah, ini adalah rumah besarnya lembaga zakat. Di situ kami berkoordinasi, berkolaborasi, baik di penghimpunan maupun di pendistribusian, advokasi ke pihak-pihak stakeholder terkait, sehingga siar zakat atau gerakan zakat itu semakin dikenal oleh masyarakat. Apalagi ini kan termasuk hal yang penting yang di zakat itu ya. Orang lebih ke haji, zakatnya lupa begitu kan. Nah, ini perlu terus ikhtiar berdakwah, mensiarkan, salah satunya melalui asosiasi ini. Nah, asosiasi ini anggotanya siapa? Ya lembaga-lembaga zakat begitu. Kalau saya sendiri dari lembaga zakat Nurul Hayat. Nah, sejak 2019 kemarin didorong ya oleh teman-teman waktu saat muswil itu musyawarah wilayah, didorong untuk menjadi ketua selama 3 tahun atau 1 periode begitu. Nah, sudah hampir 1,5 tahun kali ya, 2021 berarti. Itu alhamdulillah terus kita bergerak berkolaborasi dengan teman-teman, akhirnya sampai sekarang. Begitu. Terakhir kemarin berkegiatan dengan masyarakat, dengan gubernur ya, untuk pengiriman bantuan dari masyarakat, pelepasan oleh gubernur untuk bantuan di Sulawesi Barat dan Kalimantan Selatan, gitu kira-kira. Oh, ya. Ini kan kalau boleh dikatakan sebuah wadah yang memang untuk pada beberapa yayasan ya di Jawa Timur. Iya. Kalau boleh tahu ini kalau masuk pada FOS Jatim itu bagaimana? Apakah harus ada stakeholder yang memang bekerja sama dengan yayasan itu? Jadi kan begini, Forum Zakat itu merupakan rumah besarnya lembaga zakat. Jadi bagaimana jadi anggota lembaga zakat begitu? Otomatis dia adalah lembaga yang mengelola dana zakat. Nah, pendaftarannya bagaimana? Pendaftarannya adalah melalui web Forum Zakat itu. Nanti di sana ada proses-prosesnya. Lalu yang kalaupun belum berizin Kemenak atau Basnas, Kemenak ya, SK Kemenak atas rekomendasi Badan Amil Zakat, kita dorong dulu gitu. Di FOS itu ada bidang 2 namanya, advokasi yang membantu para lembaga untuk perizinannya. Karena memang tantangan di lapangan kan budaya di masyarakat itu memang suka memberi ya, berdonasi, berinfak, berzakat. Namun masih belum tercatat gitu. Nah, kalau di lembaga zakat itu kan sudah ada di pengelolaan itu kan ada kewajiban untuk pencatatan administratifnya ya di pengelolaan itu, sehingga siapa, berapa, di mana itu sudah ketahuan, sehingga saat pemerintah sebagai pihak yang berwenang begitu untuk menanyakan berapa sih orang berzakat tahun ini, berapa sih terkumpul dana zakat setahun itu. Nah, itu yang melaporkan adalah di lembaga-lembaga zakat ini begitu. Nah, kalau di perseorangan akhirnya nggak tercatat
siapa di mana. Tapi itu memang budaya di masyarakat. Kita tidak menyalahkan, tidak apa. Yang penting adalah sifat berbaginya itu dari dulu kita memang berbudaya seperti itu, sehingga harus kita jaga begitu. Oh iya. Ini kan sangat menarik ya ketika berkolaborasi dengan pemerintah. Artinya bahwa ini menjadi suatu integritas antara Fos Jatim dengan pemerintah. Benar. Eh, Bagaimana sih cara kita? Ini kan ada yayasan, justru banyak ya di Jawa Timur itu yayasan. Kalau saya lihat dari beberapa data dari Fos Jatim itu ada sekitar 26 anggota. Ini kan masih ada, kalau saya lihat di searching dari beberapa Google, tentu ini masih banyak yayasan-yayasan masih belum tergabung dalam Fos Jatim ini. Menurut Mas Khalaf ini untuk bisa berkolaborasi dengan pemerintah yang memang tidak masuk ke Fos Jatim ini bagaimana? Memang sebenarnya untuk berkolaborasi itu tidak ada syarat ya. Maksudnya nggak ada syarat begini. Oh nanti kalau harus jadi anggota Fos Jatim baru bisa, enggak. Oh, iya. Jadi semua yayasan bisa bekerja sama dengan stakeholder begitu. Tinggal ada yang formatnya itu jalurnya birokrasi, sehingga kirim surat dulu, nanti dijawab, diterima atau enggak, terus eventnya bagaimana, kegiatannya bagaimana. Itu insya Allah para pemangku kepentingan atau pemerintah insya Allah welcome juga kalau memang satu ini ya klik ya. Saya karena bukan tupoksinya bukan di saya, tapi overall semuanya itu kerjasama itu pasti bisa gitu. Pasti bisa. Pasti bisa. Baik yayasan maupun komunitas dengan pihak stakeholder itu pasti bisa begitu. Tapi memang jadi tidak ada wah harus masuk FOS sehingga biar ini enggak juga gitu. Lembaga-lembaga sebenarnya juga sudah bergerak secara kelembagaan gitu ya. Karena kalau FOS itu kan sebenarnya hanya mewadahi. Jadi mewadahi teman-teman untuk biar gerakan ini bersama-sama gitu, tidak sendiri-sendiri gitu. Nah, untuk dari Fos Jatim itu tentu punya program sendiri ya tentunya ya. Ini merupakan program unggulan lah memang dari Fos Jatim. Karena memang dari Fos Jatim itu bentuknya ini dari yayasan ini sukarela ya terhadap misalnya ini ada bencana besar misalnya, kemudian lewat Fos Jatim ini dari tiap yayasan memang ada sukarela untuk ke Fos Jatim. Jadi begini, forum zakat tidak menghimpun, tidak boleh menghimpun, tidak boleh mendistribusikan, hanya menjembatani kira-kira begitu ya. Jadi lembaga yang menghimpun siapa? Ya lembaga zakat itu sendiri. Yang mendistribusikan siapa? Ya lembaga zakat itu sendiri. Tetapi kita jahit bersama sehingga itu bisa bersama-sama dilakukan. Seperti yang dilakukan kemarin kita dengan Bu Gubernur adalah ya lembaga zakat itu dengan barang-barangnya sendiri yang dihimpun dari masyarakat begitu ya. Kita hanya menjembatani dengan Bu Gubernur dan pelepasan lalu dengan pihak stakeholder lain untuk pengirimannya sehingga itu bisa kelihatan lebih cantik begitu bersama-sama. Kalau sendiri-sendiri kan udah biasa sebenarnya, tapi ini kita bersama-sama. Jadi ada 26 lembaga menyalurkan dilepas Bu Gubernur dan juga bekerja sama dengan pengusaha gitu ya. Asosiasi pengusaha untuk pelepasan untuk pengirimannya kan alhamdulillah. Apalagi pengirimannya itu juga sehingga gerakan ini mampu menggerakkan masyarakat lain, yaitu pengusaha itu, asosiasi pengusaha, untuk berdonasi berupa apa? Menggratiskan pengiriman, kan begitu. Kalau sendiri-sendiri belum tentu juga, gitu. Sehingga kita menjembatani. Jadi, tetapi kami tidak menghimpun, forum zakat tidak menghimpun ataupun mendistribusikan, hanya ya di situ ada bidang satu soal keanggotaan, bidang dua ada advokasi, yaitu yang menjembatani stakeholder. Ada bidang tiga yaitu kolaborasi. Nah, disinilah fundraising, terus pendistribusian itu berdiskusi kalau kayak kemarin tuh berkolaborasinya di situ di bidang tiga itu. Untuk Fos Jatim ini kan tentu punya visi besar ya, visi dan misi besar untuk menyatukan satu kelembagaan untuk menjadi yang solid. Apa sih sebenarnya visi dan misi? Soalnya kan saya melihat bahwa kalau di Fos pusat itu peminatnya sangat luar biasa. Kalau saya lihat beberapa orang yang pengunjung untuk melihat webnya itu, kalau di Jawa Timur itu kira-kira sama dengan visinya. Sama.
Jadi kita satu secara ADART-nya itu sama kan. Sehingga nanti jadi gini, kita menjalankan setiap hasil Munas. Munas kemarin 2018 ya kita menjalankan itu. Yaitu sampai nanti alhamdulillah di tahun ini kita Munas lagi, Mas. Lokasinya di Malang. Jadi Jawa Timur jadi tuan rumah ini di bulan Juni nanti. Nah, sehingga visi misinya jadi breakdown dari Munas itu nanti. Begitu. Sehingga nanti ya pasti sama antara yang di pusat ke wilayah ke daerah itu sama. Bagaimana kita gerakan zakat ini semakin dikenal masyarakat. Nah, di Jawa Timur sendiri kita membuat forum zakat daerah. Nah, dari beberapa wilayah yang sudah ada forum zakatnya, di Jawa Timur lah yang memiliki forum zakat daerah terbanyak. Ada 5. Forum zakat daerah Jember, forum zakat daerah Malang, daerah Kediri Raya, Madiun Karasidenan, sama Bojonegoro. Nah, ini kita masih pengen tambah lagi begitu di beberapa titik, sehingga zakat itu pengennya tidak hanya di Surabaya, tidak hanya di Madiun, tapi di pelosok-pelosok juga tahu itu. Oh, ternyata ada kewajiban ya zakat itu harus kita laksanakan. Oh, saya udah tahu tapi belum melaksanakan kan gitu. Nah, ini kan kita edukasi terus. Nah, kalau kita gerbongnya itu sendiri-sendiri, itu kan agak lama gitu. Sehingga kita satukan gerbong itu jadi satu deret begitu, jalannya bareng-bareng. Jadi kelihatan. Ibaratnya kalau perang itu kan, kalau malam begitu apinya tuh banyak, Mas. Sehingga kelihatan itu orang lihat itu, wih, banyak nih musuhnya nih gitu. Atau ternyata dia banyak nih gitu. Sehingga kita menciptakan atau membentuk Fosda seperti itu. Jadi ibaratnya ini provinsi, ada titik-titiknya itu kelihatan, wih, nyala semua nih gitu kan. Sehingga orang tahu, oh itu gerakan zakat. Oh, kita harus berzakat. Oh, kita harus berinfak. Seperti itu kira-kira. Edukasi terus lah. Saya melihat bahwa Mas Kholaf ini kan bisa dikatakan sebagai aktivis gerakan amil zakat. Kalau saya lihat beberapa medsosnya Mas Kholaf. Tapi sekarang banyak tantangan kesadaran anak muda yang sekarang ini masih belum tersentuh bagaimana caranya kita itu bergerak bersama-sama anak muda untuk membangun gerakan amil zakat. Inilah yang kemudian menjadi suatu acuan ya bagi kita semua. Kalau dari Mas Kholaf ini sebagai ketua, bagaimana? Jadi memang begini, tantangannya adalah regenerasi ya. Bisa jadi saat ini orang yang masuk ke lembaga zakat sebagai amil itu adalah pilihan terakhir gitu. Bukan menjadi pilihan prioritas. Bahkan yang dulunya kuliah di jurusan zakat wakaf, belum tentu dia menjadi pilihan sebagai amil itu menjadi pilihan utama, belum tentu. Nah, ini tantangan memang untuk regenerasi di dunia perzakatan begitu, karena siapa yang melakukan kalau bukan amil gitu. Masa fakir kan nggak mungkin, kalau kan nggak bisa. Atau asnaf miskin ngelola gitu kan. Ya amil itu begitu. Nah, tantangannya adalah bagaimana menjadikan profesi amil ini merupakan profesi yang visualisasinya, wah senang saya jadi. Wah itu tujuan saya jadi amil. Nah itu tantangan. Sehingga kami kemarin Forum Zakat mencoba untuk masuk ke kampus-kampus untuk bisa sharing dengan mahasiswa mengenai apa sih, kan kami ini praktisi lah. Kami sebagai amil di lembaga zakat adalah praktisi. Nah, masuk ke dunia akademisi untuk mengenalkan seperti apa sih lembaga zakat dan lain sebagainya. Nah, memang tantangannya yang dihadapi ini anak-anak muda gitu, anak milenial. Sehingga kami harus menyesuaikan. Jangan yang tampil itu yang di depan adalah yang bukannya kita memberikan, tapi karena visualnya begini. Dengan teman-teman perbankan ya, kalau kita mau menyebut bidang gitu, akan sangat jomplang gitu. Kita harus sama, karena visualnya hamil kok gini ya, bajunya nggak keren, tampangnya kusut gitu ya. Aduh, wes nggak masuk dah. Pas ngelihat bidang yang lain visualnya, wih keren, necis pakaiannya,
harum dan sebagainya. Itu kan perlu yang kita edukasi juga, walaupun kelihatan sepele hanya di apa pakaian gitu. Nah itu yang kami pengen mencoba ya, yang masuk ke sisi anak muda ini adalah orang-orang yang memang masih muda, punya jiwa jiwa edukasi atau zakatnya bagus, praktisi yang ini begitu. Memang tantangannya nggak mudah, tapi peluang itu pasti ada. Pasti ada. Ya. Kalau nggak ada tantangan kan ya nggak asik lah ya. Lempeng-lempeng itu kan nggak enak juga. Kan harus ada tantangan. Menarik sekali ya ketika berbicara tentang gerakan ambil zakat ini, apalagi disebut sebagai aktivis gerakan ambil zakat. Ini sangat luar biasa. Dan juga saya lihat bahwa dari beberapa kampus yang sekarang ini, kalau saya lihat bahwa sudah menyiapkan literasi ambil zakat. Jadi tidak hanya kita sosialisasi, partisipasi, tetapi bagaimana generasi akademisi itu bisa dibumbuhi dengan suatu literasi. Nah, ini sekarang Mas, sekarang itu kan musimnya relawan ya. Yap. Relawan, terus kemudian di satu sisi harus diberikan suatu kontribusi lah untuk relawan. Ini dari Fos Jatim ini membentuk suatu relawan atau masih belum membentuk? Jadi kalau di Forum Zakat sendiri itu kan tidak ada kegiatan yang sifatnya besar gitu ya, seperti penghimpunan, pendistribusian enggak. Tapi kita lebih ke lembaga masing-masing, di mana lembaga masing-masing itu punya sektor atau salah satu strategi, yaitu dengan pemberdayaan di relawan itu sendiri, perekrutan relawan dilatih sehingga si relawan punya kapasitas sesuai kebutuhan yang di lapangan. Ada relawan pendamping desa, ada relawan kebencanaan, ada relawan macam-macam. Ini mau mendekati Ramadan, apalagi lembaga-lembaga biasanya perekrutan relawan Ramadan begitu. Jadi perekrutan dan manajemen relawan ini ada di lembaga-lembaga itu. Di Forum Zakat sendiri tidak melakukan kegiatan seperti itu sih, begitu. Oh iya. Untuk Fos Jatim itu punya tujuan yang sangat luar biasa ya. Tentu ini menjadi suatu apresiasi bagi kita semua bahwa Fos Jatim itu memberikan suatu hal yang terbaik. Nah, ada nggak Mas kira-kira dari segi pemberdayaan atau bantuan secara skala besar itu dari Fos Jatim itu sendiri? Jadi kami ini sedang mengkonsep pemberdayaan di Malang begitu, di sisi bidangnya peternakan Mas. Nah ini diikuti oleh 24 lembaga. Jadi 24 lembaga ini kayak gini. Nih ada program pemberdayaan, konsepnya begini, inputnya seperti ini, prosesnya seperti ini, outputnya seperti ini. Siapa yang tertarik? Oh, 23 ikut. Oh, saya tertarik 23 lembaga ya. Nah, oke, kebutuhannya biaya atau investasi untuk pemberdayaan ini selama 2 tahun adalah sekian. Oke, kita tutup sekian iuran. Istilahnya ya iuran ya. Bukan iuran, apa sih? Gotong royong. Oke, segini. 23 lembaga itu. Nah, dari situ program berjalan. Jadi kita tidak menghimpun, tapi mengkolaborasikan potensi-potensi dari teman-teman ini, lembaga zakat, dalam satu tempat atau satu bidang tertentu yang itu nanti dikelola bersama. Begitu. Tidak sendiri-sendiri. Jadi portofolionya apa? Portofolio bersama. Tidak portofolio lembaga A, lembaga B, lembaga C. Mereka punya portofolio itu, tapi ini kita kolaborasikan sehingga nanti di situ terjadilah sharing knowledge atau sharing pengetahuan antar lembaga A, B, C, D gitu. Oh, saya belum lembaga A misalnya, tingkat kabupaten. Oh, saya nggak pernah ngurusin peternakan. Lembaga B, lembaga lain pernah. Sehingga ini belajar kan, gitu. Dalam proses program ini. Atau lembaga nasional ternyata nggak punya program di Malang. Dengan ada program ini mereka belajar. Oh, ternyata di daerah Malang seperti ini ya. Karena memang pemberdayaan itu tiap wilayah, tiap daerah akan berbeda juga karena budaya masyarakatnya berbeda. Oh, ini
sini kecenderungannya ke apa, oh daerah sini kecenderungan kemana, gitu kira-kira. Iya. Oke, dari segi pemberdayaan, apakah sudah pernah berkolaborasi dengan pemerintah? Misalnya kan seperti yang di Malang ya. Tentu ini kalau kita pemerintah juga ikut andil di dalamnya, justru menjadi suatu apresiasi juga dari masyarakat. Apakah ada berkolaborasi? Jadi kolaborasinya lebih kepada ini sih. Biasanya kalau di peternakan ya, berarti dinas peternakan itu melakukan apa sih, edukasi secara kontinu di masyarakat, atau pemeriksaan hewan secara kontinu di dinas peternakan itu. Jadi seperti itu. Atau biasanya di dinas peternakan juga ada eh, obat atau suplemen yang itu memang untuk peternak-peternak, sehingga disitulah kolaborasi kita berjalan. Tentu harus berjalan bersama-sama. Masalah kemiskinan itu kan memang miliknya pemerintah gitu untuk mengatasi kemiskinan. Kami ini kan hanya dari unsur masyarakat gitu, kira begitu ya. Nah, ini kalau kita tidak berkolaborasi, otomatis akan terjadi kesenjangan informasi lah. Oh, nanti kedobelan atau apa. Sehingga ini harus dari awal kita sudah dengan pemerintah bahwa kita melakukan pemberdayaan ini loh Pak, di sini penerimanya ini begitu. Bidangnya ini, sehingga pemerintah bisa bantu atau bisa itu masuk di dinas mana ya, sehingga itu bisa dikolaborasikan, kira-kira begitu Mas. Iya. Nah, kalau nggak gitu, ini juga perlu ada stakeholder lain, yaitu apa, akademisi, sehingga ada yang melakukan evaluasi gitu. Kalau yang melakukan evaluasi hanya di tim kolaborasi ini, otomatis kan bisa jadi subjektif gitu. Dengan adanya akademisi, akhirnya jadi ilmu pengetahuan, literasi yang bisa dijadikan sebuah pedoman keilmuan begitu kan. Ini yang kita garap seperti itu sih, dengan pemerintah, dengan akademisi, dengan pengusaha dan lain sebagainya. Karena di pemberdayaan itu tidak hanya soal memberikan modal, tapi juga soal pasarnya. Sebesar apapun modal yang diberikan, sebagus apapun prosesnya, ternyata pasar nggak nyerap. Ya, ibaratnya saya jualan ternak ya, tapi nggak ada yang mau gitu. Terus untungnya saya apa? Dapat dari mana? Hanya capek, hanya di modalnya. Akhirnya kan habis. Gitu. Nggak dapat apa-apa kan, capek di situ pemberdayaan kan. Ya, sehingga pasar ini yang perlu kita perkuat. Nah itu kan kalau nggak ada jaringan atau kolaborasi ya nggak mungkin terjadi gitu. Terjadi, iya. Sekarang itu banyak ya tantangan ya kalau saya menyebutkan bahwa generasi sekarang itu bisa disebutkan generasi ya TikTok ya, generasi TikTok. Nah, Fos Jatim mungkin sudah sudah melakukan langkah-langkah bagaimana cara kita berkomunikasi dengan anak-anak muda di kaum milenial lewat suatu aplikasi atau platform yang memang memberikan sebuah edukasi kepada anak-anak muda. Ada langkah-langkah seperti itu, Mas? Itu di Vos sendiri masih bermain di satu aplikasi, tiga, YouTube, Instagram, sama Facebook begitu. Aplikasi-aplikasi baru yang berbasis video kan banyak ya, nggak hanya TikTok ya, banyak juga ya, apa gitu ya. Itu memang kita tidak ke sana itu. Mungkin teman-teman lembaga yang main ke sana. Maksudnya main ini tanda kutip ya, edukasi lah atau dakwah. Karena sekarang begini logikanya, kalau kita nggak masuk, lembaga zakat itu nggak masuk ke dunia seperti itu, tapi kita mengkritisi aplikasi itu, kita belum berdakwah di sana gitu. Padahal sudut pandangnya begini aja. Oh, di sana ada aplikasi baru seperti ini. Yang konten kreatornya kok gini-gini semua ya. Nah, berarti kita harus masuk ke sana, mengisi konten kreator dengan dakwah gitu, dengan sosial dan sebagainya. Dan itu sudah dilakukan teman-teman lembaga zakat. Sehingga di sana akan tinggal uji kreativitas antara konten kreator yang umum begitu, yang kadang mungkin vulgar dan sebagainya, dengan konten kreator para amil atau para penggerak zakat ini gitu. Ya contoh sama seperti di YouTube. YouTube kita juga kan nguji kreativitas, nguji antara konten A dengan B, kuatan mana gitu, atau kita udah banyak belum. Kalau kita hanya mengkritisi terus kita nggak nyemplung kan, ya ada something yang perlu kita inikan gitu. Kayaknya
kok nggak fair gitu ya. Iya. Kita harus masuk juga. Ujinya kan bukan soal uji, itu kan teknologi, keilmuan ya. Nggak bisa kita kritisi. Keilmuan tuh pasti terus maju. Teknologi terus maju. Yang bisa kita lakukan adalah ya kita juga harus berdakwah di bidang di kanal ya bahasanya. Kanal itu gitu. Sehingga nanti di sana kita tinggal orang milih, oh ternyata inilah. Ini aku konten zakat, konten edukasi Islam yang tak pilih. Kan pasti bisa gitu. Ya, kalau kita nggak masuk, ya dia hanya nerima konten itu terus kan, nggak ada pilihan gitu. Opsi apa lagi, wong kita nggak ada yang masuk sana gitu kan. Terus kita, itulah, kira-kira gitulah, dakwanya gitu. Oh iya. Ini kan ada sekarang platform yang baru ya, kitabisa.com ya. Ini kan sungguh menarik bagi anak-anak muda. Kami beberapa literasi sudah mencoba menggunakan kitabisa.com itu, ternyata sangat efektif. Dia sekarang itu kalau dulu itu menjadi aktivis itu kalau penggalangan dana, dia bawa kardus-kardus di lapangan. Tapi sekarang itu tidak. Dia lewat platform baru untuk mendukung pada dunia sekarang. Nah, ini menjadi edukasi ya bagi kita. Untuk dari Ketua FOS Jatim, apa sih edukasi terbesar sekarang di saat pandemi ini, Mas? Untuk anak-anak muda. Jadi di masa pandemi itu kan membuat kita satu sisi ada orang yang sudahlah aku menyerah begitu ya, sehingga dia tidak berbuat apa-apa. Ada yang tetap dia berjuang gitu. Tentu ini kita melihatnya dari sudut pandang bahwa ini ujian. Ujian yang Allah berikan tentu pasti ada hikmahnya begitu. Nah, hikmah itu yang harus kita ambil sehingga kita bisa terus berkarya. Nah, namun tantangannya kan begini. Banyak anak muda sekarang itu sudah menghadapi suatu masalah itu sudah menyerah begitu. Kalau saya sendiri melihatnya begini sih, kita harus terus jadi pembelajar karena setiap masalah itu pasti punya solusi. Tapi bisa jadi solusi itu harus kita pelajari dulu gitu. Tidak bisa kita selesaikan langsung. Nah, bagaimana untuk mempelajari itu? Ya harus bergerak sehingga kita dapat ilmu itu untuk menyelesaikan. Kalau kita tidak bergerak, ya masalah itu seperti lebih besar pada ilmunya gitu. Padahal ilmu untuk solusinya itu ada, cuman kita nggak bergerak sehingga masalah itu kelihatan nggak ada solusi. Nah, sehingga saran saya atau pesan saya kepada teman-teman anak-anak muda adalah terus jadilah pembelajar begitu. Semuanya harus dipelajari, entah kadang bahkan di profesi itu tidak sesuai. Wah, enggak, ini saya enggak bisa ini di sini. Tapi Allah ini loh kamu tak taruh sini, gimana lagi coba? Ya harus belajar gitu kan. Jadi harus belajar. Jadi jadilah pembelajar dan teruslah belajar karena setiap masalah itu pasti ada solusinya. Kira-kira begitu, Mas. Terakhir satu kalimat untuk Hodari Podcast Rakyat. Untuk Hodari Podcast Rakyat, teruslah berkarya. Karena investasi karya itu akan dilihat, akan menjadi jariah untuk kita semua. Kira-kira begitu. Oke. Tangannya begini, Mas. Oke. Tangan. Sama-sama Indonesia butuh anak muda. Indonesia butuh anak muda. Oke.